Indonesia pernah menghadapi ancaman paling berbahaya, bukan dari penjajah asing, tetapi dari lahirnya sebuah negara bayangan di dalam tubuh republik. Gerakan itu mengangkat senjata atas nama keyakinan, menolak otoritas negara, dan menyatakan dirinya sebagai kebenaran tunggal bagi seluruh bangsa. Inilah kisah DITI, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ideologis yang hampir memecah Indonesia dari dalam. Setelah proklamasi 1945, Indonesia belum sepenuhnya tenang karena kemerdekaan diraih dalam kondisi negara yang masih rapuh. Peran mempertahankan kemerdekaan berjalan beriringan dengan konflik internal, ketidakpuasan daerah, dan perbedaan visi tentang masa depan bangsa. Dalam kekacauan itu muncul sosok Sekar Madji Marijan Kartosuwiryo, seorang tokoh yang kecewa terhadap arah Republik Indonesia. Bagi Kartosuwiryo, negara nasional dianggap gagal mewujudkan cita-cita Islam yang menurutnya harus menjadi dasar negara. Ia meyakini bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa dicapai melalui negara Islam yang berdiri di atas hukum syariat. Pada 1949, di tengah situasi politik yang belum stabil, Kartosuwiryo memproklamasikan negara Islam Indonesia secara sepihak. Deklarasi itu menjadi titik awal konflik panjang antara DITI dan pemerintah Republik Indonesia. DITI bukan gerakan spontan, melainkan membangun struktur negara lengkap dengan tentara, hukum, dan wilayah kekuasaan sendiri. Jawa Barat dipilih sebagai basis utama, memanfaatkan medan pegunungan yang sulit dijangkau oleh pasukan pemerintah. Dari wilayah ini, DITI melancarkan perang gerilya yang melelahkan dan penuh teror. Serangan ditujukan pada aparat negara, simbol kekuasaan, dan siapapun yang dianggap menolak otoritas mereka. Rakyat sipil menjadi korban terbesar, terjebak antara dua kekuatan bersenjata yang sama-sama menuntut loyalitas. Banyak warga dipaksa memilih antara keselamatan keluarga atau kesetiaan pada negara. Penolakan sering dibalas dengan intimidasi, penculikan, bahkan pembunuhan, menciptakan ketakutan yang meluas. DITI menjadikan teror sebagai alat kontrol untuk mempertahankan wilayah dan pengaruh ideologinya. Gerakan ini kemudian menyebar ke berbagai daerah lain di Indonesia. Di Aceh, DITI bercampur dengan kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang dianggap ingkar janji otonomi. Sementara di Sulawesi Selatan, Kahar Muzakar memimpin DITI dengan kekuatan militer yang disiplin dan brutal. Setiap daerah memiliki dinamika berbeda, namun membawa tujuan ideologis yang sama. Bagi pemerintah, DITI adalah ancaman serius terhadap persatuan dan kedaulatan negara. Namun menumpasnya bukan perkara mudah karena musuh berbaur dengan masyarakat dan medan yang sulit. Pemerintah akhirnya melancarkan operasi militer besar-besaran untuk menghancurkan basis DITI. Salah satu strategi penting adalah Operasi Pagar Betis yang melibatkan rakyat untuk mempersempit ruang gerak pemberontak. Perlahan, kekuatan DITI mulai melemah akibat tekanan militer dan hilangnya dukungan masyarakat. Pada 1962, Kartosuwiryo akhirnya tertangkap setelah bertahun-tahun hidup dalam pelarian. Ia diadili oleh negara yang selama ini ia lawan dan dijatuhi hukuman mati. Eksekusi Kartosuwiryo menandai berakhirnya pusat kekuatan DITI di Jawa Barat. Namun dampak DITI tidak serta-merta hilang dari sejarah Indonesia. DITI menunjukkan betapa rapuhnya Indonesia ketika persatuan diuji oleh ekstremisme dan kebenaran tunggal. Ia menjadi pelajaran bahwa ideologi yang dipaksakan dengan senjata hanya melahirkan penderitaan. Negara dalam negara adalah ancaman nyata bagi bangsa yang sedang membangun dirinya. Persatuan Indonesia tidak lahir secara alami, tetapi dibayar mahal dengan konflik dan pengorbanan. Sejarah DITI mengingatkan bahwa perbedaan harus dikelola dengan dialog, bukan kekerasan. Tanpa persatuan, kemerdekaan hanya menjadi kata kosong tanpa makna. Indonesia bertahan karena memilih jalan bersama, bukan jalan kebenaran sepihak. Jika kamu ingin terus memahami sejarah gelap dan pelajaran bangsa ini, jangan lupa subscribe agar kisah-kisah penting Indonesia terus hidup.